Pertama, sebagai orang Islam, kita harus akui bahwa khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Dengan niat itu, walaupun belum diberi amanah sebagai wakil bupati, pertama ya kita ini berawal dari keluarga kampung yang memang hidup sederhana. Jadi kita lebih banyak tahu mana orang biasa, orang tidak punya. Dengan perasaan itu kita harus bahwa insya Allah kalau nanti kita jadi orang yang beri amanah, ya paling tidak masyarakat kita jangan merasakan apa yang pernah kita rasa, begitu. Jadi kalau kita di Kaimana, Papua, itu kita khususnya Kabupaten Fakfak dan Kaimana, itu filosof orang tua-tua punya istilah itu satu tungku tiga batu. Kita di Kaimana termasuk Fakfak tidak agama besar, Katolik, Muslim, dan Protestan. Satu marga ini kadang-kadang sudah beda agama. Dan pesan ini orang-orang tua sudah sampaikan walaupun tidak tersurat tapi tersirat. Nah, sehingga misalnya kegiatan-kegiatan keagamaan, kita membangun tempat-tempat ibadah, saling membantu sudah hal biasa. Hari-hari besar, saling mengunjungi sudah hal biasa. Apalagi kegiatan misalnya ada yang duka, ada acara yang punya hajatan, saling membantu ini sudah biasa. Bahkan saya seorang Muslim, tapi juga dilibatkan dalam pembangunan gereja, masuk dalam panitia, karena bagian dari tanggung jawab. Di mana kita melayani. Kalau urusan agama keyakinan ya lakum dinukum waliyadin. Tapi kalau bicara sosial ke masyarakat ya kita, karena mereka juga bagian dari kita dan sebaliknya. Kalau kita bicara moderasi beragama, kita di sana bukan sebatas simposium, seminar, lokakarya, tapi sudah sejak dulu ini diturun-temurun. Sehingga di daerah kami, Papua, khususnya Fakfak, Kaimana, tidak ada bupati, wakil bupati itu Islam atau Kristen tidak ada. Iya, mohon maaf. Jadi pertama ini pelajaran hidup bagi saya. Ketika diberi amanah ini, saya ingat juga dalam kisah-kisah zaman Rasulullah, zaman sahabat itu. Ada satu sahabat yang jalan di tengah malam, kalau tidak salah, dan dia dengar ada tangisan satu keluarga, satu anak yang menangis di tengah malam. Kemudian si sahabat ini datang hampir rumah itu dan masuk ke dalam dan ketemu dari orang tua daripada anak ini, ibu ini. Sahabat Rasulullah ini bertanya kenapa. Kemudian si ibu ini bilang bahwa anak saya ini menangis karena lapar. Tapi di atas tungku, di atas media masak ini, tempat masak ini, seorang ibu ini lagi masak. Tapi ternyata yang dimasak itu kalau tidak salah batu. Si ibu ini bilang, si anak ini menangis lapar. Saya hanya bujuk dia, saya sampaikan kau diam. Nak, kamu diam. Ibu akan memasak, walaupun hanya dia bohong bahwa yang dimasak itu batu. Dan tidak pernah masak. Dan besoknya, sahabat Rasulullah ini pergi bawa gandum atau sejenisnya, bawa untuk bagikan kepada si ibu ini, keluarga ini. Dan sahabat Nabi ini tidak meminta bantu kepada sahabat-sahabat atau yang lain. Sahabat Nabi bilang, kau ini tanggung jawab saya.
Dan dosa ini dosa kena di saya. Karena kalau kau pikul pun, dosa yang ada di saya tidak akan hilang. Pelajaran hidup dari sahabat Nabi ini, saya mencoba dengan kemampuan saya sebagai orang yang diberi amanah. Jangan sampai ada warga saya yang mengalami demikian. Walaupun semuanya belum bisa kita bantu secara seluruhnya, paling tidak yang kita tahu bisa kita meringankan walaupun hanya sekedar. Sehingga alhamdulillah pada saat itu saya pulang kantor dengan pakaian dinas, karena saya tahu beberapa kali saat saya lewat situ, karena rumah keluarga anak yatim ini, yatim piatu, ada di pinggir jalan. Saya pulang kantor, saya sampaikan ke ajudan, kita singgah sebentar di sebuah toko, saya beli beberapa beras dan lainnya. Saya mencoba sampai di rumah itu dan saya coba mengangkat itu, bawa ke anak-anak yatim piatu ini. Kita mau jadi pemimpin ini harus kita beri contoh dulu. Jangan kita suruh, kamu kerjakan ini, kamu bersihkan ini, sementara kita tidak bisa. Saya memberikan contoh dan tidak pernah saya suruh siapa ataupun kepala dinas lakukan. Paling tidak mereka tahu bahwa pimpinannya sudah melakukan pasti apa yang bisa kita lakukan begitu. Sehingga setiap kali saya jalan di mana belanja selokan, saya sendiri lakukan itu. Saya tidak perlu bahwa jabatan saya begini. Saya bersihkan got pun, parit sendiri pun tidak mengurangi rasa hormat dan jabatan saya begitu. Tapi paling tidak, walaupun hanya membersihkan got, ada yang bisa kita lakukan. Artinya kita mau sampaikan kepada semua masyarakat, pejabat yang bahwa lakukanlah apa yang bisa kita lakukan. Jangan tunggu nanti, besok, dan sekecil apapun pekerjaan. Walaupun hanya sekedar bersihkan sampah, bersihkan selokan. Tapi insya Allah kalau diniatkan semua karena ibadah, kecil, besar, itu pasti bisa kita lakukan. Ya, alhamdulillah saya pertama harus bersyukur kepada kampus saya tercinta, Universitas Muhammadiyah Malang. Dengan sekian tahun menimba ilmu di kampus tercinta ini, banyak pengalaman yang saya dapat sebagai pembelajaran diri saya, baik yang dapat lewat mata kuliah langsung, juga ada lewat kehidupan sehari berorganisasi di kampus. Dan alhamdulillah ini membantu saya ketika diberi amanah sebagai wakil kepala daerah di Kabupaten Kaimana, Papua Barat ini. Semua ini ilmu, pengalaman yang saya dapat ini sangat luar biasa dan sangat berarti bagi saya dan kehidupan saya ketika sebelum dan sesudah diberi amanah sebagai wakil kepala daerah di Kabupaten Kaimana. Untuk itu sekali lagi dari lubuk hati yang paling dalam saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Universitas Muhammadiyah Malang, kampus saya tercinta, Pak Rektor dan jajaran sivitas akademika yang tidak henti-hentinya, Pak Menteri, Bapak yang saya muliakan, Bapak Muhajir Effendi, yang juga banyak memberikan nasihat kehidupan bagi saya sehingga diberi amanah wakil bupati ini. Alhamdulillah, terima kasih, dan saya doakan semoga kampus saya tercinta, kampus UMM ini selalu menjadi kampus yang diidolakan oleh seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Terima kasih. Apalagi kalau di tempat lain jalan ada pengawalan, aduh saya paling tidak fair kalau ada patwal, aduh saya menghindar jauh gitu. Ada satu ajudan saya, nanti dia ikut surat di KPU, saya yang kecil, tapi dia lebih kecil dari saya. Orang orang nggak nyangka kalau dia itu anggota. Mau pegang jamu, ternyata ada kaki orang di situ. Iya, bukan takutnya kiriman terlambat atau ya. Ini bukan satu dua hari terlambatnya.
3 bulan terlambat datang, makanya kita Itu bukan terlambat. iya. Itu Makanya lupa. kita kita cukup ya 2 kali saja sudah ngutang makannya sudah, jangan sepeda ada.